Bagi sebagian besar orang-orang film atau kreator-kreator film, insan film umumnya, di setiap bulan Maret setiap tahun kita merayakan Hari Film Nasional. Di episode ini gue nggak mau ngebahas sejarah kenapa atau bagaimana latar belakang kenapa kok tanggal 30 Maret tersebut dia ditentukan sebagai Hari Film Nasional. Pastinya kalian semua sudah pada tahu, kalau belum tahu silahkan browsing. Itu banyak banget literasi-literasi yang menjelaskan sejarahnya. Tapi untuk sedikit sentuhan aja, tahun 1950 tepat di tanggal 30 Maret itu film Darah dan Doa atau Long March Siliwangi yang disutradarai oleh Haji Usman Ismail, hari pertama produksi film tersebut tepat di tanggal 30 Maret 1950. Nah, sejak saat itulah pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal tersebut sebagai tanggal Hari Film Nasional. Tiga hari ke depan kita memasuki bulan Maret, artinya bulan dimana bagi insan film merayakan hari kemenangannya, hari kemerdekaannya, hari kebebasannya, hari dimana insan film mendapatkan banyak kebaikan dari dari dunia atau profesi yang selama ini dia geluti. Tahun ini gue melihat ada banyak lembaga maupun komunitas yang terus kemudian seperti biasa membuat sebuah event atau acara-acara sebagai upaya memperingati Hari Film Nasional tersebut. Sebagai insan film, masih banyak harapan-harapan gue, keinginan-keinginan gue melihat perkembangan film Indonesia khususnya untuk bisa lebih baik dari dari waktu-waktu sebelumnya. Bukan berarti hari ini insan film Indonesia telah gagal mewujudkan film-filmnya, enggak. Film Indonesia sampai hari ini adalah film-film di mana puncak keberhasilannya benar-benar terwujud. Bukan berarti juga di masa-masa lalu film-film Indonesia nggak sampai pada puncak keberhasilan ya. Artinya maksudnya begini, kita tetap berada di posisi atas, di posisi walaupun tidak teratas tapi di posisi atas. Film Indonesia masih diminati, masih memiliki ruang, masih menjadi perhatian baik domestik maupun internasional. Artinya dunia film di Indonesia berkembang, tumbuh, dan dicintai banyak orang. Terbukti dari banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang majornya atau mengkhususkan pendidikannya pada pendidikan film, mulai dari tingkat SMK sampai perguruan tinggi ya. Harapan gue di tahun ini tentang Hari Film Nasional, gue berharap ada satu lembaga, khususnya lembaga yang memang berafiliasi dengan pemerintah atau justru ke pemerintah sendiri, mengurangi lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya exhibition, tapi lebih kepada action. Nah, menurut gua sangat disayangkan kalau pada bulan Maret ini, artinya yang kita bertemu hanya setahun sekali, setahun 30 hari, malah keseringan setahun cuma 7 hari kita ketemu perayaannya. Nah, di bulan Maret itu masih dihadirkan hal-hal yang sama. Terus kemudian ya macam-macam lah, mulai dari nobar, terus workshop, bahkan diskusi-diskusi kreatif, seminar-seminar film. Gue nggak menyalahi kegiatan itu karena kegiatan itu dibutuhkan oleh kita. Cuma maksud gue begini loh, kegiatan-kegiatan serupa itu kan bisa dilakukan tidak hanya di hari film saja, karena pada prinsipnya bobot dari kegiatan-kegiatan tersebut lebih kepada bobot pembinaan, bobot berbagi pengetahuan, wawasan, dan peningkatan edukasi, hanya itu. Dan hal-hal yang demikian kan bisa kita lakukan kapan saja. Dan hal-hal yang demikian kan bisa kita lakukan kapan saja.
Nah, gue berharap di bulan di bulan Maret ini yang sama-sama kita sepakati bahwa bulan Maret adalah bulannya orang film. Artinya lebarannya orang film, kemerdekaannya orang film. Gue pengen sekali waktu Indonesia ini lembaga, khususnya lembaga pemerintah atau yang diwakilkan oleh lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah, justru membuat satu gebrakan di mana ada apa ya istilahnya itu, event atau apalah yang tidak bersifat exhibition atau tidak bersifat seperti yang umum gitu. Ambil contoh begini, kalau hanya untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, ngasih ilmu kepada mereka-mereka yang ingin belajar tentang film, gue secara subjektif menilai pengetahuan dan ilmu itu murah sebenarnya. Dia akan menjadi mahal ketika dikelola dengan cara yang salah. Karena gini, apalagi di zaman sekarang ya, di era sekarang, di mana semua orang bisa belajar lewat media apapun. Kita nggak bisa tutup mata juga, walaupun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa belajar lewat YouTube itu terlalu instan. Itu kan bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang lain justru keberadaan internet, apa namanya, ke, ke apa, kecanggihan teknologi informasi justru menjadi kompetitor bagi lembaga-lembaga pendidikan formal. Banyak orang memilih tempat itu gitu loh untuk belajar. Selebihnya ya mereka coba praktekkan, karena untuk mempraktekkan pengetahuan yang mereka dapatkan di sekitarnya justru fasilitasnya terlalu banyak fasilitasnya. Mulai dari guru, tempat orang bertanya, sampai pada alat peraga itu ada di mana-mana. Berbeda di masa lalu barangkali ya, kita untuk dapat pengetahuan itu ya harus pergi ke bangku sekolah gitu loh. Kalau sekarang ini untuk tahu sesuatu nggak perlu susah-susah, nggak perlu memakan waktu yang lama hanya untuk sekedar tahu ya. Selebihnya kan proses, artinya selebihnya itu adalah pendalaman, terus kemudian mempraktekkan dari pengetahuan yang dia ketahui. Kegiatan yang hanya seperti itu aja, kenapa harus dibiayai dengan biaya yang cukup mahal, dengan waktu yang cukup panjang, di mana di situ prosesnya bukan cuma belajar saja, tapi kan mempersiapkan. Ada fase di mana panitianya mungkin atau penggagasnya mungkin mempersiapkan satu hari acara aja kan butuh waktu yang panjang gitu. Terus kemudian ketika acara dimulai, bagi orang-orang atau siapapun yang kemudian tertarik dengan acara itu, terlibat ikut menjadi peserta, ya hanya bisa merasakan satu hari, setelah itu selesai. Terus apa yang dimunculkan di kegiatan itu nggak 100% dia tangkap, atau nggak 100% dia bisa pahami gitu kan. Selebihnya ya nyari lagi, selebihnya harus dia kelola lagi di luar. Nah, secara hitung-hitungan dagangnya orang awam seperti gua ini adalah biaya yang sangat besar hanya untuk ngumpulin beberapa orang, terus kemudian memberikan sesuatu yang sebenarnya bisa didapatkan dengan mudah. Ya maaf ya sebelumnya, gua kadang-kadang berpikir manfaatnya sebesar apa sih ini gitu. Kalau pakai tambahan lagi bahwa di dalam sebuah forum itu pasti hubungan networkingnya terjalin. Oh iya, kalau itu nggak bisa kita pungkiri lah. Semua kegiatan itu pasti ada nilai positifnya gitu. Gue nggak nolak. Gue tidak menolak kegiatan-kegiatan serupa. Gue nggak menolak. Gue mendukung, gue mengikuti gitu. Bahkan ya diantaranya juga gue termasuk orang yang selalu punya ide untuk bisa melakukan hal yang sama. Jadi ulasan gue ini bukan untuk menolak, tapi untuk memberikan sudut pandang yang dari sudut pandang yang berbeda gitu. Khususnya di bulan Maret, karena bagi gue yang tadi itu, bulan Maret itu kan bulan dimana orang film tuh merayakan semuanya. Gini, gue tambahkan lagi, misalkan event itu dibiayai hanya untuk workshop ya, anggaplah 2-3 hari ya kan, di tempat yang mewah. Biasanya kan kalau sudah inisiatornya atau pelaksananya adalah negara, nggak mungkin kan mereka mengadakan kegiatan di pinggir sungai
Ya maaf ya, bukan gue pesimis gitu loh. Sebenarnya sih mungkin-mungkin aja, cuman masalahnya gue belum lihat gitu kan. Itu persoalannya, gue belum lihat. Kalaupun ada ya alhamdulillah gitu. Tapi kenapa kok informasinya nggak sampai ke gue juga, padahal gue salah satu atau tergolong orang yang kepo-kepoan juga gitu kan, suka mencari-cari tahu gitu loh. Tapi kalau sampai hari ini gue belum pernah ngedenger ada kegiatan-kegiatan serupa yang dilakukan dengan murah tapi meriah, terus kemudian juga manfaatnya besar, itu belum pernah gue dengerin, belum pernah gue tahu. Yang gue tahu adalah kegiatan-kegiatan yang muatannya selalu sama segitu-segitu saja, tapi dengan biaya yang semakin waktu semakin meningkat gitu. Artinya antara kualitas barang dengan kuota belanjanya, lebih besar kuota belanjanya. Nah gini, contohlah sebuah event workshop dan yang terkait di dalamnya dilaksanakan selama 3 hari, dipersiapkan hampir 6 bulan misalkan kayak gitu ya. Kita paham semua lah ya, kalau sudah negara yang melaksanakan berarti kan birokrasinya panjang gitu kan, untuk bisa terwujud. Singkat cerita, begitu diaudit ternyata menelan biaya sebesar 1 miliar rupiah. Kalau dalam satu kegiatan aja 1 miliar rupiah, anggaplah di dalam 1 tahun di satu lembaga negara atau kementerian mengeluarkan biaya 1 miliar rupiah hanya untuk kegiatan tersebut. Sementara yang melakukan kan bukan cuma satu lembaga saja, itu sepanjang tahun. 1 bulan itu kalau kita mau hitung-hitung, kalau kita mau kepo, ada aja lebih dari 10 kali kegiatan serupa yang kalau kita mau pukul rata barangkali bisa sama gitu kan. Nah seandainya per bulan itu ada satu aja, tadi ya gue kerucutkan lagi, ada satu aja kegiatan serupa yang menelan biaya 1 miliar, berarti kan dalam 12 bulan itu bisa menghabiskan biaya 12 miliar. Nah dengan biaya 12 miliar itu gue pikir bisa kok bangun bioskop yang tidak dikelola oleh swasta, tapi bioskop yang dipercayakan langsung untuk dikelola oleh lembaga yang ditunjuk langsung oleh negara sebagai media atau bioskop yang memprioritaskan karya-karya nasionalnya, karya-karya kualitas nasional ya, gitu loh. Karya-karya kualitas yang punya nilai nasionalis, tidak hanya sekedar bisnis tapi nasionalis. Gua juga tidak mau mengkritik bahwa bioskop yang ada itu tidak sangat nasionalis, enggak juga gitu loh. Bukan apa-apa ya, karena memang faktanya kita maju kok sampai hari ini di dunia film. Artinya kan dukungannya cukup lumayan ya, cukup bagus. Di hampir seluruh kabupaten di Indonesia ini kalau kita hitung jumlahnya banyak banget kan. Kabupaten, provinsi aja sudah 38. Anggaplah yang sederhana provinsi aja dulu ya, kita mulai dari provinsi aja dulu. Di setiap provinsi itu kan ada taman budaya ya. Padahal sebenarnya kan kalau untuk menambah layar di dalam gedung pertunjukan taman budaya itu kan nggak terlalu mahal ya. Gue pernah sekali waktu berdiskusi soal ini, diskusi obrolan warung kopi aja sih sebenarnya. Tepatnya bertanya gue pada salah seorang orang yang gue kenal gitu kan. Kenapa kok nggak dilakukan? Jawabannya, oh itu kan nggak murah, dek, katanya gitu. Gua sambil nyeruput kopi, dalam hati mentertawakan. Itu kan nggak murah, dek, kata dia, untuk menambah layar itu, karena kan tidak harus layar saja yang dicukupi, proyektornya, sound systemnya, bla 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 blanya lah gitu. Gue nggak ngerti ya, dia ngeh apa enggak jawaban gua, atau dia ngerti atau tidak jawaban gua, dia ngeh atau tidak pertanyaan gua, atau dia ngerti atau tidak pertanyaan gua itu, atau dia serius atau enggak ngejawab pertanyaan gua itu, atau sesungguhnya dia nggak tahu dari apa yang gua tanyakan gitu kan. Ya sampai detik ini gua ngomong juga gua masih belum yakin orang tersebut memberi jawaban yang tepat buat gue gitu. Ya nggak tepat banget. Kalau dibilang mahal dengan segala yang dia sebut tadi itu, ya perlu bukan cuma layarnya saja kan, proyektornya, sound systemnya dan segalanya. Loh, apa yang mesti dirubah dari ruang pertunjukan itu? Kan gitu. Kalau bicara proyektor, apa sebegitu mahal gitu. Proyektor di CP aja, ya kalau negara mau ketok palu sebenarnya
biaya parkir pejabatnya itu. Kan gitu. Kalau birokrasi atau negara mau ketok palu aja untuk beri proyektor di CP yang standar bioskop aja, itu biaya parkir pejabatnya itu satu orang. Wah, nggak habis pikir kok dibilang mahal ya, dibilang nggak mudah. Semuanya kan kembali pada niatan. Nah, itu jawaban gua. Artinya, menurut gue, apapun yang dilakukan oleh beliau-beliau, lembaga-lembaga itu, gua terima. Alhamdulillah, sampai hari ini nasib film nasional tidak terpuruk. Gua sebagai pelaku di dalamnya tidak kemudian terjajah, tidak kemudian menjadi kere, miskin dan terhina, justru malah ya sedikit membantulah kehormatan gue, kualitas kepribadian gue, terus kemudian nama baik terangkat. Tapi ya jangan berhenti sampai di situ gitu loh. Kalau kita punya cita-cita yang sama bahwa industri film adalah bagian dari industri dunia, yang mana ketika film dijadikan komoditas industri dunia, maka rakyat Indonesia punya standar pilihan juga gitu loh. Dan lapangan pekerjaan bagi dunia film itu tidak membutuhkan perusahaan-perusahaan besar kayak garment, sepatu, baju dan segala macam, pabrik-pabrik apa, enggak. Dia hanya membutuhkan layar. Itu lapangan pekerjaan bagi orang film. Dia hanya membutuhkan layar. Dan layar itu kalau dibandingkan dengan anggaran-anggaran kegiatan-kegiatan yang ada di setiap kementerian, jauh lebih kecil daripada biaya parkir pejabatnya. Layar ya. Kenapa? Fasilitas untuk itu sudah ada di Indonesia ini. Semua provinsi sudah ada taman budaya. Semua provinsi sudah ada taman budaya. Ya gak perlu lagi kan bangun bioskop. Artinya bangun secara fisik. Negara sudah punya fasilitasnya. Nah pertanyaannya, taman budaya itu bernaung di kementerian apa? Atau taman budaya itu bagian dari programnya pemerintah atau swasta? Kalau pemerintah artinya kan nggak ada PR dong, ya kan? Administrasi kok itu hanya penambahan kuota, penambahan isi yang sebelumnya tidak diperuntukkan untuk film, sekarang tinggal ditambahkan aja. Ini kan tergantung hati dan niat pejabat-pejabatnya aja. Layarnya aja negara tuh hanya lapangan pekerjaan bagi orang film itu hanya layar. Bahasa umumnya hanya bioskop. Hanya bioskop. Karena yang memproduksi ya mereka-mereka sendiri. Ya, kalau tahun ini sudah ada rencana jalan, gua mendoakan semoga acara-acara tersebut sukses, berhasil. Gua kalau berkesempatan, waktu, usia dan kesehatan juga rezeki materi, gua ingin hadir di acara-acara tersebut karena bagi gua bertemu dengan kawan-kawan lama, dengan orang-orang baru itu adalah kebahagiaan yang tak terkira. Karena di setiap pertemuan itu pasti memberikan banyak manfaat. Satu, bertambahnya sahabat, bertambahnya keluarga, terus kesempatan berusahanya ya sedikit lebih terbuka gitu kan, ketemu orang-orang baru gitu. Tapi harapan gua ke depan semoga untuk tahun 2024 ada wahana baru yang dimunculkan oleh negara dalam memperingati Hari Film Nasional. Apakah itu langsung negara sendiri yang turun atau kemudian diserahkan kepada afiliasinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang murah meriah tapi memberikan warna yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni adanya bioskop nasional yang mana di situ ya masalah regulasinya, prosedurnya, tata aturnya, mekanismenya kan pasti akan dibentuk itu kan, pasti akan diatur lah sedemikian rupa. Tapi poinnya adalah berpijak pada keberadaan SDM-nya, artinya berpijak pada negara, berpijak kepada rakyatnya. Terlalu banyak SDM film di Indonesia ini mulai dari pelosok di ujung pulau sana sampai ke kota-kota. Mereka
mereka tidak selalu membutuhkan pengetahuan yang sifatnya literasi, tapi mereka membutuhkan pengetahuan, pengalaman yang sifatnya praktek, produksi, kemudian menikmati hasil yang mereka lakukan. Lahan kita nggak mahal, lahan kita hanya layar proyektor. Kalau sound system yang jawabannya tadi orang yang gue tanya itu katanya mahal, setiap taman budaya sudah ada sound systemnya, sudah ada sound systemnya. Ya, kalau kita mengacu pada kualitas standarnya bioskop-bioskop internasional, itu juga masih murah kok. Tapi gak usah jauh-jauh ke sana lah. Gak usah jauh-jauh seperti kayak bioskop internasional itu nggak usah lah. Gitu. Nggak usah dicipi. Yang penting ada proyektor, gitu kan. Tempat menontonnya ya bioskop. Tiketnya ada, biar Pemda yang bikin tiketnya, dan ada kuratornya di setiap taman budaya khusus buat film itu ada kuratornya. Tetap dikurasi, nggak juga sembarangan. Artinya mekanisme tetap jalan. Tapi bagi mereka yang berkecimpung di dunia film, mereka mau produksi, mereka punya ruang untuk, mereka punya market untuk memasarkan produk-produknya, supaya yang sekolah-sekolah tiap tahun lulus ini nggak kemudian akhirnya larinya jadi, kan harusnya dikasih ruang. Mereka punya kemampuan kok, mereka punya equipmentnya. Gue berharap tahun 2024 tepat di hari film nasional, di bulan film nasional, seluruh taman budaya di Indonesia ini sudah bisa menjadi bioskop bagi film-film nasionalnya. Sehingga teman-teman kita yang ada di Aceh, yang ada di Sabang, sampai di Merauke itu, mereka nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, nggak usah mikirin terlalu berat kayak pengusaha-pengusaha film dunia. Bikin aja film yang layak secara kualitas, baik itu aspek teknis, aspek kaidah dan lain-lain, cukup pada standarnya, bisa mereka tampilkan, bisa mereka jual di bioskop yang dikelola oleh negara tersebut, gitu kan. Dan Pemda bisa dapat PAD itu dari hal-hal kayak gitu tuh, justru penambahan pendapatan daerah kan harusnya. Tiket kan Pemda yang berhak mengedarkan. Harapan gue itu. Semoga Mas Bro Nadim dan Mas Bro Sandiaga Uno sehat selalu, sukses dalam karir, semakin dicintai oleh banyak orang, semakin inspiratif. Salam sinema.